Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hendra Prastiko, asisten dari Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Ya, kali ini kita akan memasuki modul yang terakhir, yaitu tentang sistem blok pada generator. Jadi pada modul 6 ini kita akan membahas tentang apa sih itu generator dan apa perbedaannya dengan motor. Seperti itu. Jadi kita lanjut. Nah, di sini ada contoh simulasi pembangkit listrik. Ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi ini seperti bentuknya seperti kayak bendungan gitu. Nah, ini juga ada aliran air yang mengalir ke turbin ya. Nah, turbin itu nantinya dia akan berputar karena tentu saja dia kena dengan aliran air itu sehingga menyebabkan turbin itu bergerak. Nah, dari gerakan itulah generator nantinya akan membangkitkan listrik. Jadi sedikit berbeda dengan motor. Kalau motor itu dia dari energi listrik itu dia merubah menjadi energi mekanik ataupun energi gerak. Sedangkan untuk generator itu dia dari energi mekanik ataupun energi gerak dia dirubah menjadi energi listrik. Nah, tetapi energi listrik yang dihasilkan oleh generator ini ataupun pembangkit itu jika didistribusikan itu kalau dengan jarak jauh itu masih belum sesuai. Makanya di sini terdapat transformer ataupun transformator ataupun trafo, yaitu ini adalah trafo step up. Jadi yang mana tekanan dari generator tadi dia akan dikuatkan ataupun nilainya itu dia akan menjadi lebih besar karena dia adalah trafo step up. Seperti itu. Nah, ini jadi salah satu contoh untuk pembangkit listrik tenaga air. Lalu lanjut. Nah, ini ada sistem tenaga listrik untuk ibaratnya dari generator sampai ke rumah ataupun konsumen. Nah, ini tuh juga bisa dibilang dari modul 1 sampai modul terakhir ataupun modul 6. Jadi modul 1 kemarin kan kita udah ngebahas tentang trafo. Ini juga ada trafo. Ini gardu ini juga trafo ya karena dia step down. Nah, ini adalah trafo step up. Nah, lalu untuk modul yang ketiga keempat, yaitu dia masuknya ke bagian motor. Nah, untuk motor sendiri itu sering digunakan di industri-industri. Nah, lalu untuk modul 6, yaitu modul ini, itu kita membahas tentang generator. Jadi dari modul 1 sampai modul 6 itu dibahas di sini semua. Nah, jadi pada awalnya itu, nah ini ada contoh PLTA, ada PLTD, dan sebagainya. Nah, itu nantinya dia akan membangkitkan listrik. Nah, tetapi listrik itu belum cukup jika ditransmisikan ataupun didistribusikan. Sehingga di sini terdapat gardu step up ataupun trafo step up. Nah, ini adalah SUTET ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi, yaitu untuk mentransmisikan secara jarak jauh. Lalu, nah di sini juga ada yang langsung menuju ke industri. Nah, ini biasanya industri yang sangat besar yang menggunakan listrik dari SUTET langsung. Lalu di sini ada step down, trafo step down. Jadi dari SUTET tadi nanti diturunkan sehingga bisa didistribusikan. Nah, ini juga ada tiang listrik di sini. Nah, ini juga ada pembagiannya lagi. Untuk ini adalah 3 fase. Nah, 3 fase ini juga sering digunakan pada bisnis ya. Seperti dalam kampus pun itu kadang ada yang menggunakan jenis listrik 3 fase. Lalu di sini juga ada trafo lagi, step down. Nah, ini nantinya yang akan sering digunakan pada rumah-rumah dan juga fasilitas umum. Jadi untuk satu fase ini ataupun step down ini itu yang sering digunakan di masyarakat. Seperti itu.
Nah, di sini kita kembali lagi ke praktikum. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan. Yang paling kiri ini dia adalah control unit sebagai pengendalinya nanti. Lalu di sini ada brake unit yang hitam ini. Lalu ada generator. Nah, ini untuk generator ini dia sebenarnya motor ya, tetapi ini dirubah menjadi generator. Lalu ada satu daya ataupun power supply. Lalu yang terakhir adalah motor induksi ataupun bebannya. Nah, lanjut dulu. Ini ada zoom dari control unit. Ini ada switch on off. Lalu di sini juga ada start, tombol start. Ini ada terminal P2. Ini adalah terminal P1. Nah, ini dia adalah pengatur RPM-nya. Jadi dari control unit ini ataupun unit pengontrol itu kita bisa mengatur berapa RPM yang akan digunakan. Nah, nantinya RPM tersebut akan ditampilkan di sini. Nah, yang sebelahnya ini dia adalah torsi dari motor tersebut. Nah, seperti ini. Jadi nanti RPM-nya dia akan kelihatan juga. Itu. Nah, ini adalah contoh belakang ya dari brake unit. Nah, ini adalah tadi yang terminal P1 dan P2 ini tadi itu dia dikoneksikan ke bagian brake unit. Nah, di bagian sini. P1 dan P2-nya di bagian sini. Sehingga dia terkoneksi dengan brake unit dan juga generatornya. Oke, lanjut. Ini adalah satu daya ataupun power supply. Ini adalah power supply 3 fase. Ini ada saklar ataupun switch on off. Nah, ini nantinya untuk mengatur berapa tegangan yang akan dihasilkan. Lalu di sini juga untuk simbol dari MCB. Nah, di sini adalah MCB-nya. Lalu di sini adalah untuk bagian output. Ini yang 3 fase dia di sebelah sini. Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian praktikum. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita akan melakukan hubung delta. Nah, hubung delta kemarin kita juga udah bahas di modul 2 ya, yaitu tentang start dan delta. Nah, untuk rangkaiannya nanti, ya di sini ada unit pengontrol, itu dihubungkan ini, tadi yang terminal P1 dan P2 tadi, dihubungkan dengan brake unit. Nah, juga unit pengontrol ini dihubungkan dengan generator. Jadi ini yang generatornya yang ini. Nah, lalu di F1, F2 ataupun plus minusnya dihubungkan dengan satu daya. Lalu untuk bagian RST ataupun UVW-nya itu dia dihubungkan ke bagian beban ataupun motornya. Nah, di sini untuk hubung deltanya itu dia di bagian sini. Nah, di bagian sini dia adalah hubung delta. Hubung delta kemarin yang sudah dijelaskan Mas Joko ya di modul 2, perbedaannya adalah untuk hubung delta itu dia terdapat ataupun rangkaiannya itu dia secara paralel. Jadi dia di sini dihubungkan secara paralel. Nah, seperti ini. Lalu, nah ini untuk bentuknya. Jadi di sini untuk plus minusnya tadi ya, yang di bagian sini. Nah, ini untuk plus minusnya dari satu daya ataupun power supply. Nah, lalu untuk RST dia ada di bagian sini. Nantinya untuk RST ini nanti akan dihubungkan ke bagian motor induksi tadi, sehingga disebut dengan paralel. Seperti itu. Kita mungkin lanjut dulu ke materinya terlebih dahulu aja. Nanti untuk video mungkin kita tampilkan setelah hubung star ini kita selesaikan. Nah, yang kedua ini adalah hubung star, generator hubung star. Nah, ini masih sama sebenarnya dari semua rangkaiannya. Perbedaannya hanyalah di hubungan ini. Nah, jadi pada UVW ini yang atas sama yang bawah itu dia tidak saling terhubung. Tetapi yang di bagian sini itu dia untuk bagian V2, U2 sama W2 ini dia saling diparalelkan. Tetapi ini tidak saling terhubung. Jadi ini seri seperti ini. Nah, seperti itu. Ini juga, nah ini
seperti kemarin ya, pada waktu modul 2 juga, untuk hubung star ataupun hubung Y itu dia identiknya adalah ada netral. Nah, ini dia nantinya yang akan dihubungkan ke netral. Nah, itu. Dan di sini dia adalah untuk penghubungan RST-nya. Nah, ini adalah plus minus juga. Nah, seperti itu. Mungkin untuk materi segitu ya, penyampaian awal pendahuluan. Kita mungkin lanjut ke bagian videonya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari core unit ya. Nah, ini adalah brake unit dan generator. Nah, untuk hubung ini agak sedikit. Nah, ini adalah hubung delta. Jadi ini untuk plus minusnya ini R1 R2, dia dihubungkan ke satu daya ataupun power supply. Lalu di bagian sini, nah ini bisa teman-teman lihat ya, ini cukup cukup tinggi ya untuk jumpernya, karena ini nantinya akan dihubungkan ke motornya tadi. Nah, ini untuk biru yang ada di bagian belakang ini yang tidak terlihat ini, dia dihubungkan dengan U1, V1 sama W1 seperti tadi. Ini mungkin agak sedikit kurang terlihat ya. Seperti itu. Nah, tadi RST-nya dia dihubungkan ke sini. Nah, ini adalah satu dayanya. Nah, ini kita on-kan terlebih dahulu. Nah, di sini kita atur sesuai dengan eksitasinya ya. Nah, ini untuk percobaan yang pertama adalah eksitasi 50 volt. Jadi ini untuk hubung delta yang eksitasinya itu dia 50 volt. Nah, ini kita atur aja dulu ke 50 volt. Tidak usah terlalu presisius, nggak apa-apa. Yang penting nilainya tidak terlalu jauh dengan 50 volt. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita atur RPM-nya. RPM-nya kita mau atur yang pertama ya, untuk percobaan yang pertama yaitu 1200. Nah, ini kita atur secara perlahan biar angkanya tidak terlalu jauh. Nah, lalu kita hitung untuk arusnya. Ini untuk dayanya, daya aktif. Ini untuk tegangannya. Nah, ini untuk arusnya yaitu 0,2 ampere. Nah, ini nanti bisa teman-teman hafalkan ya untuk arus dan tegangan, arus dan dayanya, karena nanti akan diambil datanya dan dimasukkan ke tabel. Ini untuk dayanya yaitu dia 0,022, tetapi ini dalam satuan kilowatt. Jadi kalau dikonversikan kilowatt, nanti tinggal dikalikan 1000, yaitu dia menjadi sekitar 22 watt. Itu. Oke, selesai untuk percobaan pertama. Jadi nanti jangan lupa ya untuk datanya tadi bisa dicatat. Ini kita lanjut ke eksitasi yang 150 volt, masih hubung delta. Ini kalau misalkan bunyi hujannya terdengar ya. Kita ulangi. Ini masih sama, kita tinggal rubah saja di bagian tegangannya. Kita rubah dari satu daya itu menjadi 150 volt. Nah, seperti ini. Ini sudah 150 volt kan? Nggak usah presisius. Lalu untuk RPM-nya kita juga masih atur ke 1200. Menggunakan line meter, kita pasang. Nah, ini untuk tegangannya itu dia sekitar 210-an ya tadi. Ini untuk nilai tekanan. Nah, ini untuk nilai arusnya, ini bisa dicatat ya, 0,29 ampere. Ini untuk dayanya ataupun wattnya, dia adalah 0,045, tetapi ini masih dalam kilowatt, jadi nanti dikonversikan dulu ke watt, karena nanti dalam perhitungannya nanti untuk rumus menggunakannya watt.
Jadi nanti dikonversikan terlebih dahulu. Jadi ini menjadi 45 watt. Itu untuk hubung delta. Kita lanjut ke hubung star yang 50 volt eksitasinya. Ini untuk sedikit perbedaannya ya tadi ya di hubung star. Jadi untuk salah satu bagian UVW-nya dia akan dihubungkan ke netral. Dan nantinya yang lainnya dia akan dihubungkan ke bagian RST dari motornya. Seperti itu. Untuk RST dari motornya. Lalu ini adalah satu daya lagi. Lalu kita atur eksitasinya ke 50 volt. Kita sampai sisius berapa? Nanti nilainya mendekati. Lalu baru kita atur RPM-nya. RPM-nya masih sama seperti tadi, yaitu 1200 RPM. Kita pas 1200. Lalu kita ukur untuk nilai tekanan, arus, dan daya ataupun loadnya. Nah, ini untuk tekanannya dia 170-an ya. Ini untuk arus bisa mencoba dulu ini dia adalah sekitar 0,23 ampere. Lalu untuk daya ataupun wattnya dia adalah 0,011 kilowatt. Jadi nanti jangan lupa tetap dikonversikan ke watt. Itu. Nah, seperti itu untuk yang 50 volt ya, eksitasinya. Ini untuk generator star yang eksitasi 160 volt. Ini juga tinggal dilihat di bagian satu dayanya aja. Tinggal dilihat di 190 volt, lalu diatur dia RPM-nya. Nggak usah di sini apa-apa. Terus kita gunakan parameter. Nilai tekanannya yaitu sekitar 309. Untuk arusnya yaitu dia sekitar 0,45. Lalu untuk jadi cukup kecepatan ya. Ambil lagi ini untuk nilai arusnya itu dia sekitar 0,45 ampere. Lalu untuk dayanya itu dia 0,04 kilowatt. Jadi nanti dikonversikan ke watt lagi menjadi 40-an ampere. 40-an watt. Seperti itu. Ya. Oke. Begitu untuk langkah praktikumnya. Oke, kita lanjut ke format laporan. Nah, di sini untuk format laporan jangan lupa nanti scan-nya tetap seperti sebelumnya ya, yaitu nanti jangan pakai efek, sama di bagian kanan atas itu diberi tanda tangan. Nah, di sini seperti biasa ada nama kelas dan tanggal praktikum, lalu ada tujuan. Untuk tujuan ini bisa diambil di modul. Untuk alat dan bahan tadi yang ada di PowerPoint, yaitu ada control unit, break unit, generator, satu daya ataupun power supply, lalu yang terakhir adalah motor. Lalu untuk hasil praktikum, yang pertama adalah rangkaian generator hubung delta. Hubung delta itu juga sudah ada di PPT. Itu yang, nah ini adalah yang hubung delta. Nanti yang hubung star itu yang di bawahnya ini. Jadi nanti di bagian sini lebih teliti lagi agar tidak terbalik. Itu. Lalu kita masuk ke bagian tabel. Nah, di sini ada parameter volt,
ampere ataupun arus, lalu ada daya ataupun watt. Nah, ini ada eksitasi 50 volt, 190, 50, 150 dan seterusnya. Lalu ada RPM 1200, 1400, 1500. Nah, ini ada catatannya. Untuk yang kosong, jadi yang ini di bagian arus ini sama di bagian frekuensi, itu nanti kalian inputkan setelah perhitungannya ketemu ataupun udah ditentukan nilainya. Jadi ini nanti jangan lupa tetap dimasukkan untuk frekuensi dan arus. Nanti rumusnya ada di bagian bawah. Jadi nanti jangan lupa ya dimasukkan. Kalau untuk yang tanda tanya ini tadi yang udah dijelaskan pada video. Jadi tadi saat RPM 1200 tadi tegangannya berapa? Lalu arusnya, untuk arus ini jangan dimasukkan ya, untuk yang arus nanti sesuai perhitungan. Jadi untuk yang dimasukkan dari video itu cuma tegangan sama daya ataupun watt. Untuk arus semua RPM itu dari perhitungan. Begitu juga frekuensi. Nah, lalu yang bawahnya ini start, ini juga sama. Untuk tegangan sama watt untuk yang 1200 itu dari video praktikum tadi bisa. Lalu untuk ampere itu full dari perhitungan. Lalu frekuensi juga dari perhitungan. Lalu masuk ke analisa, yaitu analisa perhitungan yang pertama. Ini ada perhitungan frekuensi. Yang poin pertama adalah generator hubung delta. Nah, untuk poin A itu dia 1200 rpm kecepatannya. Lalu ada P kecil ini dia adalah kutubnya yaitu totalnya delta. Nah, itu tinggal dimasukkan nilainya. Lalu lanjut ke poin B. Setelah poin B selesai baru kecil, lalu ke generator hubung start. Ini juga rumusnya masih sama. Ini tinggal dimasukkan nilainya A, setelah ketemu nilainya lanjut ke B dan seterusnya. Lalu ada perhitungan arus. Yang pertama adalah generator hubung delta. Untuk hubung delta sendiri rumusnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk baik hubung delta maupun hubung star itu rumusnya sama. Yang berbeda hanya di VLL ataupun tegangan line to line. Nah, pada hubung delta itu nilai VLL itu sama dengan tegangan eksitasi. Tegangan eksitasi tadi itu yang di tabel ya, yang 50 sama 150 ini tadi dari sini. Nah, ini juga di bawahnya udah tertera. Nah, jadi saat misalkan di eksitasi 50 ya, misalkan, jadi nanti bawahnya jadinya akar 3 dikalikan 50 dikalikan cos pi ataupun faktor daya. Faktor dayanya ini udah tertera, itu 0,97. Lalu lanjut ke A2 150 yang nanti tinggal mengikuti, lalu ke poin B yaitu yang 1400 dan seterusnya. Nah, ini adalah selanjutnya yaitu generator hubung start. Ini rumusnya masih sama, yang membedakan hanya pada VLL ataupun line to line lagi. Nah, pada hubung start ini dia ada akar 3 dikalikan akar 3. Nah, misalkan eksitasinya 50, misalkan di RPM 1200 eksitasi 50. Nah, nanti yang dimasukkan 50 akar 3, jangan 50 aja. Jadi tak contohin, nanti yang diinputkan di bawah ini jadinya akar 3 dikalikan 50 kali akar 3 lagi, karena dari sini ya, lalu dikalikan cos pi ataupun 0,97. Itu sampai bagian eksitasi yang ini ya, yang bawah. Lalu ada prinsip kerja generator. Untuk prinsip kerjanya ini nanti kalau bisa itu secara praktikum ya, maksudnya yang dilakukan dalam praktikum, jangan secara general atau umum. Lalu sini ada pertanyaan, poin E pertanyaan. Yang pertama itu adalah jelaskan prinsip kerja antara motor dan generator. Jadi secara umum menjelaskan, bisa juga sekaligus membedakan antara motor dan generator. Lalu yang kedua itu adalah sebuah generator
dengan hubung delta, lalu dengan eksitasinya itu dia 200 volt, menghasilkan daya 80 watt. Lalu dengan putarannya itu 1600 rpm, kutubnya sebanyak 4, jadi T kecilnya nanti 4. Nah, yang ditanya yaitu frekuensi dan arus dengan faktor daya atau cos P, itu dia 0,97. Itu. Lalu yang terakhir yaitu poin F, yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini bisa dari pertanyaan ini ya, pertama tadi tentang perbedaan motor dan generator, lalu juga ditambah dari praktikum ini tadi yang teman-teman dapatkan apa aja. Itu untuk praktikum TTL modul terakhir ya, modul 6. Nah, apabila dari penyampaian saya ada yang salah-salah, itu mohon dimaafkan. Dan juga ini sebagai modul terakhir dari praktikum TTL. Apabila dari asisten praktikum teknik tenaga listrik ataupun TTL ada kesalahan, saya mewakilkan untuk asisten TTL, mohon maaf. Dan apabila nanti masih bingung terhadap modul ini, bisa ditanyakan ke asisten masing-masing. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.